Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak M. Nur Imam Ridwan SSOS MSI selaku Wakil Dekan 3 FISIP ULM. Yang terhormat Kak Fajril Ismatullah selaku Ketua Umum BEM FISIP ULM. Dan yang kami hormati panitia dan audiens acara Disnatalis BIPOK yang ke-10. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya jualah kita dapat mengadakan sebuah acara Disnatalis BIPOK yang ke-10 yang bertemakan perkembangan dunia olahraga di masa pandemi dengan kondisi dan situasi yang seperti ini. Tentunya kita harus tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pembukaan yang akan dibuka oleh sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Yunida Sari Ulpah. Dan untuk Yunida dipersilahkan untuk memberikan sambutan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. BIPOK, salam olahraga. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3 FISIP ULM, Bapak Muhammad Nur Iman Ridwan SSOS MSI. Yang kami hormati Ketua BEM FISIP ULM, Saudara Fajril Ismatullah Baboho. Yang kami hormati Ketua Umum BIPOK FISIP ULM, Saudara Muhammad Rifki Nur Firza. Yang saya banggakan anggota BIPOK FISIP ULM serta para penonton yang sedang berbahagia dan saat ini telah menonton di tayangan YouTube. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki bulan November, yaitu bertepatan dengan bulan kelahirannya BIPOK. Pada tanggal 12 November 2020, Ormawa tercinta kita resmi memasuki umur ke-10 tahun. Tentunya kita sebagai anggota pasti akan merayakannya. Namun karena pandemi, cara untuk merayakan agak sedikit berbeda. Pada tahun ini kita terkendala oleh pandemi. Semua serba terbatas. Apapun harus dilakukan secara offline. Oleh karena itu, saya dan teman-teman membuat cara lain untuk bisa tetap merayakannya, yaitu melalui media online. Tahun ini kita akan mengadakan talk show yang bertemakan tentang perkembangan dunia olahraga di masa pandemi. Dan saya sangat berterima kasih kepada anggota lainnya yang telah membantu dalam pelaksanaan acara kita sehingga Disnatalis BIPOK yang 10 masih bisa berlangsung dan bisa kita rayakan. Saya memohon maaf apabila banyak terjadi kendala atau masalah dalam terjadinya acara kita pada hari ini. Semoga dapat dimaklumi oleh para hadirin dan penonton sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIPOK, salam olahraga. Dan kemudian dari sambutan Ketua Umum BIPOK, M. Rifki Nur Firza, dan buat M. Rifki dipersilahkan untuk memberikan sambutan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita tuturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, sahabat serta ila yaumil qiyamah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Iman Ridwan selaku Wakil Dekan 3 yang bisa berhadir pada kesempatan kali ini, serta para narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya dalam sela-sela kesibukannya bisa berhadir pada kegiatan kali ini.
yaitu dua atlet Indonesia. Yang pertama ada Kak Rizky Rizal Diripora dan ada Kak Tristania Nasya N. Prasetyo. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang narasumber yang sudah berhadir. Semoga dengan adanya kakak-kakak ini kegiatan kita dapat tersukseskan dan berjalan lancar. Pada kegiatan kali ini yang bertepatan dengan Disnatalis BIPOK yang ke-10, BIPOK mengadakan talk show olahraga yang bertema perkembangan dunia olahraga di masa pandemi. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa berdampak positif untuk kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang telah mensukseskan acara kita hingga terselenggara pada hari ini, serta pihak-pihak yang sudah mensupport yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Harapannya semoga di Disnatalis BIPOK yang ke-10 ini dapat berkontribusi dalam membangun prestasi olahraga yang ada di Indonesia. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIPOK, salam olahraga. Selanjutnya sambutan Ketua Umum BEM FISIP ULM, Fazril Ismatullah Baboho, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkatnya lah kita pada hari ini bisa hadir dan berkumpul pada acara Disnatalis Bina Potensi Olahraga Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, atau yang biasanya kita kenal dengan BIPOK FISIP ULM. Di sini saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Nur Iman Ridwan SOS MSI selaku Wakil Dekan 3 FISIP ULM, serta tak lupa juga saya ucapkan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya kepada Kanda Muhammad Rifki Nur Firza selaku Ketua Umum Bina Potensi Olahraga Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai kepada hari yang berbahagia, hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu Disnatalis BIPOK FISIP ULM. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa BIPOK FISIP ULM ini telah memberikan sumbangsihnya yang besar kepada Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bahkan terkhususnya sumbangsih yang besar kepada keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, atau yang kita kenal dengan KM FISIP ULM. Seperti yang kita lihat bahwa sumbangsih yang diberikan oleh BIPOK FISIP ULM yaitu berupa pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa, terkhususnya yang berorientasi pada bidang olahraga. Berbagai pencapaian yang telah kita lihat telah dilakukan oleh BIPOK FISIP ULM. Dan juga kita dari keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat atau KM FISIP ULM turut berbangga karena dari 13 organisasi mahasiswa, BIPOK menjadi satu-satunya organisasi yang memberikan sumbangsih besar, memberikan pemberdayaan, memberikan pengembangan pada bidang olahraga. Kita turut apresiasi yang sebesar-besarnya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa dari berdirinya BIPOK sampai dengan sekarang banyak prestasi yang telah diraih, terkhususnya pada bidang olahraga. Banyak atlet-atlet yang berangkat untuk kejuaraan daerah, bahkan kejuaraan nasional. Itu suatu hal yang sangat perlu diapresiasi. Karena seyogyanya orang di luar melihat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu adalah mahasiswanya kerjaannya hanya turun-turun ke jalan. Tapi di sisi lain, inilah wajah FISIP sesungguhnya, bahwa ada sisi lain yang turut kita banggakan, ada sisi lain yang turut kita apresiasi, yaitu kita pun turut memajukan potensi mahasiswa terkhususnya pada bidang olahraga. Mungkin ke depannya dari hari ini sampai waktu-waktu ke depan kita harap
BIPOK selalu memberikan sumbangsi, selalu berkontribusi, terkhususnya memberikan yang terbaik untuk mahasiswa, untuk memberikan pengembangan dan pemberdayaan pada hal-hal yang menyangkut dengan olahraga. Mungkin sekian dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Semoga terus sukses untuk organisasi Bina Potensi Olahraga Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir sambutan Wakil Dekan 3 FISIP ULM, disilahkan kepada Bapak. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan Dies Natalis BIPOK, ya, salah satu UKM yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya mewakili pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyampaikan selamat atas Dies Natalis UKM Bina Potensi Olahraga Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2020. Tentu kita berharap kepada BIPOK dapat nantinya mengembangkan dan membina para mahasiswa yang berminat di bidang olahraga dalam rangka tentu meraih kesuksesan dan juga prestasi di bidang olahraga, khususnya yang diselenggarakan baik oleh fakultas lain di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat maupun juga oleh pihak Universitas Lambung Mangkurat dan juga oleh kementerian maupun oleh instansi lainnya. Di antaranya adalah terkait dengan adanya kegiatan rutin berupa Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, ya. Nah, di sini peran dari BIPOK sangat strategis untuk nantinya bisa mengidentifikasi dan juga menyeleksi para mahasiswa FISIP pada berbagai cabang. Binalah para mahasiswa dan mahasiswi yang baru masuk, ya, untuk dijadikan kader dan juga untuk meningkatkan jam terbang mereka dalam rangka nantinya mereka bisa berprestasi pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian pihak fakultas memberikan kado terindah untuk tahun 2020 untuk BIPOK, yaitu berupa pembangunan sport center yang insya Allah akan diresmikan pada awal tahun 2021. Ya. Mudah-mudahan dengan fasilitas ini nantinya BIPOK bisa memanfaatkan untuk sarana latihan maupun juga sarana untuk melaksanakan event-event baik pada skala kabupaten kota ataupun skala kampus maupun skala nasional. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada UKM BIPOK, ya. Sekali lagi selamat atas Dies Natalis BIPOK tahun 2020. Semoga bisa berprestasi ke depannya di cabang olahraga dan semoga mampu meningkatkan prestasi dan juga meningkatkan daya juangnya untuk selalu bisa beraktivitas tidak hanya di masa normal tetapi juga di masa pandemi sekarang ini tetap untuk produktif beraktivitas. Salam sehat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kita bakal masuk ke dalam talk show pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. BIPOK FISIP ULM, Bina Potensi Olahraga Kampus, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas yang bisa diikuti oleh mahasiswa FISIP yang berminat dan bersedia mengasah bakat dan kreativitasnya di bidang olahraga. Dalam rangka Disnatalis BIPOK FISIP ULM yang ke-10 ini, tentunya kita memiliki suasana yang berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun ini kita akan mendatangkan narasumber dari dunia olahraga dan kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber ini dengan tema perkembangan dunia olahraga di masa pandemi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Veronica Isabel, bisa dipanggil Vero, dan kali ini saya akan menemani kalian di acara talk show yang luar biasa pada hari ini sampai dengan akhir acara. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya, dunia olahraga ini memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan bahkan kontribusi tersebut diakui secara nyata oleh pemerintah. Nah, namun sejak adanya pandemi COVID-19 ini menyebar, pemerintah di berbagai daerah maupun di berbagai negara mulai memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, seperti peraturan menjaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar yang pastinya ini mengganggu perhelatan olahraga dan sejumlah aspek lainnya. Nah, maka dari itu selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang santai nih ya dengan atlet-atlet untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan dunia olahraga di masa pandemi ini. Sepertinya menarik ya kan. Dan kali ini tentunya kita akan menghadirkan seorang atlet ternama di Kalimantan Selatan, dan narasumber yang pertama ini kakak ini nih namanya ini siapa nih ya? Agak susah ya, Tristania Naspasya Prasetyo. Nah, kakak ini merupakan seorang atlet dan sport yang memang mendapatkan medali emas di kejuaraan-kejuaraan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kayaknya tambah basa-basi, kita langsung panggil aja ya Kanalsyanya. Halo Kanalsya, ayo ke sini. Bisa diambil dulu Kak mic-nya. Oke. Halo Kanalsya. Halo, Apa kabarnya nih? alhamdulillah sehat-sehat aja, baik sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya nih ya kita bakal sedikit bacain si CV Kanalsya ini secara singkat dulu. Nah, jadi nama Kanalsya ini Tristania Naspasya Prasetyo. Iya. Nah, dia ini lahir di Surabaya tanggal 13 November 2001 ya. Iya, benar. Beragama Islam, dan kalau kita lihat nih ya lulusannya nih Kanalsya ini pernah bersekolah di SMA Negeri 7 Banjarmasin, kemudian sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Tambung Mangkurat Banjarmasin. Kalau boleh tahu ini apa nih, kakak ngambil apa? Aku ngambil jurusan ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, di FISIP ya. Pas banget. Kemudian kalau kita lihat nih ya prestasi-prestasi Kanalsya ini kayaknya aduh banyak banget nih kalau kita bilang ini aduh kayaknya banyak banget sih. Kalau dari tahun 2017 ini ada Kanalsya ada dapat medali emas dari cabur dansa Porprov ke-10 Kalimantan Selatan. Kemudian 2018 ini Kanalsya juga dapat 4 medali emas ya kan, ada 2 medali perak. Kemudian 2019 ini ada dapat 2 medali emas, 4 medali emas ya jadinya ya, medali emas. Kemudian di tahun 2020 ini kayaknya Kanalsya banyak juga perkembangannya ya, dapat fourth place prapon di cabar dance sport, kemudian dapat medali perunggu, kemudian masuk medali emas dalam kejuaraan Kota Banjarmasin, dan banyak banget nih. Kalau kita lihat-lihat nih ya tahun 2020 ini Kanalsya semakin banyak sih ya dapat medali-medali. Iya. Soalnya emang kebetulan di 2020 ini juga lomba-lombanya rata-rata virtual. Jadi lebih mudah untuk diikuti sih sebenarnya. Oh, menarik ya. Dan untuk yang pertama nih ya, Kanalsya ini kan sebagai atlet dance sport nih ya, apakah ini nih salah satu cita-cita Kanalsya sejak dulu? Oke, kalau ngomongin masalah cita-cita sebenarnya aku dari kecil itu suka banget sama main nari. Nah, aku udah pernah ikut balet, terus tradisional, hip hop, sampai akhirnya 2017 ketemu sama yang namanya dance sport.
mulai penasaran, terus tiba-tiba diajak ikutan, akhirnya aku join di 2017 sampai akhirnya udah aku putusin buat fokus ke dance sport. Terus kalau untuk cita-cita, ya bener, sekarang cita-cita aku bener-bener fokus ke dance sport. Aku pengen jadi kalau bisa atlet andalan Indonesia, bukan cuma Kalimantan Selatan lagi. Wah, hebat ya. Nah, setelah sampai saat ini ya berjuang dan mendapatkan banyak medali di berbagai kejuaraan nih, bagaimana nih perasaannya nih? Yang pasti alhamdulillah bersyukur banget, terus senang banget. Cuman sampai sekarang aku masih belum puas sama pencapaian aku karena ya itu tadi kayak cita-cita yang aku sebutin sebelumnya, aku pengen jadi nomor 1 di Indonesia. Jadi aku masih perlu banyak belajar lagi, gali potensi lagi, lebih banyak latihan lagi ke fisik, stamina, basic dan semacamnya. Intinya aku emang udah bangga sampai sekarang. Cuman aku masih belum puas sama pencapaian aku sekarang. Tapi pengen yang lebih ya, Ya, sesuai masih dengan pengen lebih. sesuai. Karena masih banyak banget jenjang-jenjang di atas aku yang aku belum sampai. Banyak masih pencapaian yang ingin didapatkan Ya, ya bener kan. banget. Nah, berbicara mengenai kendala nih ya, kendala apa aja sih yang Kanal saya rasakan saat latihan maupun di kejuaraan? Sebenarnya kurang lebih sama atlet pada umumnya sih. Kita harus tetap jaga stamina, jaga fisik, kebugaran gitu-gitu kan. Terus nentuin jadwal latihan. Sama aku kan sekarang sebagai mahasiswa. Jadi kadang itu kayak susah bagi waktu antara harus ngerjain tugas sama latihan. Tapi syukurnya sampai sekarang masih bisa sih. Terus habis itu kendala lainnya kayak misalnya pas latihan kita juga sering cedera atau kan di dance sport ini kalau cewek pakai high heels. Jadi kadang kaki kita mungkin penampilan kita dari atas sampai kaki itu kelihatan kayak cantik padahal kalau dilihat kakinya hancur semua. Jadi iya hancur semua. Terus habis itu sama biasanya kendala di kayak biaya gitu sih karena dance sport ini termasuk cabang olahraga yang mahal. Kalau mengantisipasi nih ya kendala mengenai kuliah sama latihan maupun nanti ada lomba-lomba itu gimana sih mengantisipasinya? Nah kalau lomba itu kan kita biasanya udah nyiapin dari 3 bulan sebelumnya. Jadi aku udah mulai bikin schedule kayak kalau misalnya ada tugas kayak aku benar-benar bikin to do list gitu. Jadi lebih terjadwal sih karena kalau kita sebagai atlet itu kan benar-benar dilatih untuk disiplin. Jadi kita harus bisa bagi waktu antara kapan harus ngerjain tugas, kapan harus latihan dan jadwal latihan kita tuh biasanya emang udah terjadwal. Nah, jadi kita bisa masukin ke tempat-tempat yang kosong kalau misalnya ada tugas atau mau ada ujian semacamnya gitu. Seandainya nih ya Kanal saya ada harus salah satu yang dikorbankan nih dari pendidikan atau ini salah satu kesukaan Kanal saya ini ya dance sport ini. Oke, kalau misalnya masalah ngorbanin salah satu, aku tetap ngorbanin dance sport karena aku punya prinsip tetap pendidikan nomor 1. Jadi aku harus selesaiin dulu kuliah aku bener-bener sampai nanti adalah waktunya untuk dance sport. Jadi seperti itu ya. Nah, mengenai situasi kondisi saat sekarang ini yang serba dibatasin ya, bisa dibilang serba dibatasin. Ini harus menjaga protokol kesehatan dan masih banyak lainnya. Nah, menurut kakak sendiri nih, seberapa besar sih pengaruh pandemi ini bagi kakak dan bahkan bagi beberapa atlet di dunia dance sport ini sendiri tuh gimana tuh menghadapi masa-masa seperti ini? Kalau masalah pandemi ini gak cuman berdampak ke dance sport aja sih sebenarnya, semua atlet pun berdampak. Gak cuman di bagian latihan, apalagi di kejuaraan-kejuaraan pasti banyak yang ditunda kan. Karena rata-rata olahraga nih ketemu dan mengumpulkan banyak orang. Jadi banyak yang ditunda, kacau semua jadwal yang udah dijadwalin dari jauh-jauh, malah dari setahun sebelumnya. Kalau untuk dance sport sendiri, awal-awalnya kita emang bingung karena rata-rata kan dance sport itu sebenarnya couple berpasangan. Nah, kita nggak boleh pegangan, terus habis itu latihannya susah. Akhirnya dari Kemenpora sendiri bisa di new normal ini bikin peraturan oke, boleh latihan tapi dengan protokol kesehatan. Jadi kemarin itu kita ngajuin
perizinan untuk latihan. Akhirnya di ACC, terus habis itu karena dance sport ini ternyata bisa dilombakan secara virtual, jadi kita akhir-akhir ini pertandingannya secara virtual semua. Ada yang dari ngirimin video, ada juga yang langsung Zoom. Biasanya yang Zoom itu internasional, jadi langsung Zoom, kita udah masuk semua, kita mute tuh semuanya, dan musiknya dari sananya langsung. Karena kalau dance sport ini kita nggak tahu musiknya apa yang bakal di play nanti, jadi mungkin menit-menit sebelum lomba itu baru tahu musiknya gitu. Agak susahnya di situ sih. Iya. Terus habis itu karena virtual jadi kayak gak ada supporter langsung kan, terus orangnya juga sedikit banget. Biasanya kan olahraga ini identik sama supporternya ya, tapi karena virtual jadi ya udahlah, selama kita pengen ikut pertandingan, selama tujuannya untuk prestasi, ya fine-fine aja. Tapi Ya. sebenarnya agak sedih juga sih. Karena kan biasanya tuh kalau para penonton yang teriak-teriak ini bikin Semangat, ya ya rame kan? jadinya. Nah lanjut lagi nih ya kita ya. Seperti yang tadi Fer bacain CV-nya tadi ya kan, banyak banget si Kanal C ini mendapatkan prestasi-prestasi ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah di tahun 2020 ini ada 6 kejuaraan yang kakak peroleh ya kan. Nah apakah kejuaraan tersebut berlangsung sebelum pandemi atau saat adanya pandemi nih? Itu udah aku sebut sebelumnya, berlangsung setelah pandemi. Malah sebelum pandemi di tahun 2020 ini belum ada kejuaraan. Jadi kejuaraannya benar-benar setelah pandemi, karena kan sebelumnya udah mulai marak tuh. Jadi akhirnya banyak virtual kan setelah pandemi, terus habis itu online. Terus tapi enaknya banyak kelas-kelas online akhirnya dari misalnya pedansa-pedansa internasional. Terus habis itu di lombanya juga kayak misalnya yang internasional, lomba internasional, kita juga jadi lebih gampang buat ikut karena kita nggak perlu kesana kan, nggak perlu ngeluarin banyak biaya lah intinya. Tapi ya itu kendalanya udah aku sebutin sebelumnya kan, gitu sih. Jadi lomba-lomba itu dilaksanakan di masa-masa pandemi seperti ini ya. Iya. Nah kali ini nih masih ada nih ya. Jika saat adanya pandemi, bisa cerita sedikit nih bagaimana sih sistem dan bagaimana sih cara Kanal C ini membangun semangat olahraga di masa pandemi ini? Oke. Ya aku nggak muluk-muluk ya. Awalnya emang rada males karena keluar rumah nggak bisa. Kita kan biasa latihan fisik di luar, terus rame-rame, terus tiba-tiba harus di rumah. Tapi karena kita juga udah tahu olahraga apa sih yang bisa dilakuin di rumah, kayak workout di rumah. Akhirnya dari pelatih kita pun nyuruh kita buat latihan mandiri dulu pertama di rumah sebelum adanya new normal. Nah, workout tuh awalnya kayak aduh nggak enak banget sih pandemi gitu kan. Akhirnya lama-lama digenjot sama pelatih, ayo harus bisa, dan kita harus ngirimin video ke pelatih bukti kita udah latihan gitu. Karena buat atlet sendiri itu stamina tuh kan nomor 1, fisik, kebugaran, kita benar-benar harus sehat, stamina harus full gitu kan. Terus kita harus siap ngadepin kejuaraan tuh kapanpun. Nah akhirnya oke, kita tetap latihan di rumah sampai akhirnya new normal, kita bisa latihan ketemu langsung pelatih. Tapi ya gitu, dengan protokol kesehatan kita jauh-jauhan. Terus pas kejuaraan kemarin itu kebetulan aku 6 kejuaraan itu berlangsung dalam 2 bulan. Jadi langsung gitu. Jadi selama 2 bulan itu intensif ya buat ikutin lomba. Banget, intensif banget. Jadi kayak bener-bener dari pagi sampai malam tuh isinya latihan. Tapi saat itu ini enggak sih apa tuh waktu bareng kuliah atau enggak waktu libur lombanya tuh? Iya, bareng, ada yang pas libur, ada yang pas bareng kuliah. Jadi kalau yang pas bareng kuliah kadang kuliah di tempat latihan gitu. Kayaknya menarik banget ya mengenai Kanal Sia kali ini. Oke, kayaknya kita lanjut lagi ke narasumber yang selanjutnya. Di sini ada Kak Rizky Pora. Kita panggil dulu Kak Rizky Poranya. Halo Kak Rizky. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Rizky Pora ini adalah atlet sepak bola yang lahir di Ternate, dan lebih hebatnya lagi kakak ini sudah mencatatkan sekitar total 14 caps di timnas Indonesia. Nah,
kayaknya kita bakal baca sedikit ya mengenai CV Kak Rizky Pora ini. Nah, jadi nama lengkap dari Kak Rizky ini adalah Rizky Rizaldi Ripora, ya kan Kak? Atau Rizky Pora. Dan ini adalah salah satu atlet sepak bola PS Barito Putra dari Ternate. Lahir pada 22 November 1989, iya Kak. Nah, Rizky Pora ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Pada 2008, Rizky Pora ini sempat masuk ke tim Popda Sula di Maluku Utara. Dan pada 2010 Rizky Pora ini masuk ke Persita Tangerang dan berlaga di kompetisi divisi utama. Iya betul. Nah, hebat banget nih ya Kak ya. Dan selama 3 musim, Kak Rizky ini bermain sebanyak 80 kali dan mencetak 12 gol. Nah, dan pada tahun 2013 sampai sekarang ini Rizky Pora bergabung dalam klub asal Kalimantan Selatan yaitu Barito Putra. Dan penampilan Kak Rizky Pora ini berjuluk Laskar Antasari. Iya kan Kak? Nah, ini semakin berkembang semenjak bermain untuk Barito Putra pada tahun 2013 dan hingga gelaran Liga 1 2019 Rizky Pora ini tetap bertahan di sana dan menjabat posisi kapten tim. Iya betul. Ya, kapten tim ya. Nah, performa apiknya bersama Barito Putra pun ini membuatnya mampu menembus timnas Indonesia. Dan Rizky Pora ini mulai menghiasi timnas Indonesia pada tahun 2014 dan Rizky Pora ini bermain di beberapa ajang seperti Piala AFF pada tahun 2014 dan 2016 hingga kualifikasi Piala Asia. Di internasional ini menjadi runner up Piala AFF 2016. Ya Kak? Betul, betul. Wah, hebat banget nih ya Kak prestasinya ini. Dan kayaknya kita bakal tanya-tanya nih Kakak nih ya. Iya boleh. Boleh Kak? Boleh. Dong. Nah, kalau boleh tahu ini sudah berapa lama sih Kakak berkecimpung di dunia sepak bola ini? Kalau berkecimpung di profesional ya mungkin di tahun 2010 ya, tapi di tahun 2000 ketika saya SMP udah ikut main bola, tapi ya masih di amatir kan. Nanti pas 2010 itu baru masuk ke profesional ya, itu di tim Persita Tangerang. Kurang lebih saya 3 tahun di sana, baru saya ke Barito. Memutuskan untuk menjadi atlet sepak bola itu gimana ini awalnya Kak? Mungkin basic dari keluarga ya, walaupun keluarga saya terutama mungkin orang tua ya sangat mendukung dalam artian dukung sepak bola, maksudnya saya pengen jadi pemain bola, tapi di sisi lain juga keluarga memang basicnya emang pemain bola, cuman belum ada yang sampai ke profesional seperti saya. Cuman ya saya dapat dukungan dari keluarga juga, dari orang tua, dari ibu, terutama ibu, paling utama ibu. Nah, kalau kita berbicara nih ya Kak ya, Kak Rizky Pora ini didukung oleh keluarga juga ya kan. Nah, jadi perjalanannya ini jadi bisa menjadi atlet ini gimana nih? Waktu itu saya, kalau ceritanya panjang mungkin ya, jadi ke Jakarta lah istilahnya. Saya ke Jakarta, saya ngadu nasib di sana. Saya coba ikut seleksi. Waktu itu masih Liga 2, Liga 3 saya coba ikut, tapi belum bisa dapat di situ. Saya coba lagi sampai ke Persita Tangerang, waktu itu divisi utama itu ya sekarang mungkin di Liga 2-nya ya kan. Ya saya ikut di situ, alhamdulillah keterima di situ. Saya 8 bulan di Jakarta, diterima di Tangerang. Ya udah, pertama kali saya kontrak tim profesional ya di Persita Tangerang itu. Tapi itu pun banyak hal yang saya harus belajar, karena ketika saya masuk tim saya harus bersaing lagi buat masuk ke starting 11 ya kan. Jadi saya harus kerja keras lagi, istilahnya seperti itu. Saya harus kerja keras, latihan. Mungkin di saat sesi latihan kelar, saya pasti ada latihan tambahan buat saya sendiri, ataupun ada libur saya ada latihan tambahan buat naikin performa saya biar bisa tembus ke starting 11 itu. Yang mungkin secara maksimal Kakak mengusahakan banget ya. Iya pasti. Iya. Nah, gimana sih perasaan Kakak sudah sampai sejauh ini berkecimpung di dunia sepak bola? Ya alhamdulillah ya, maksudnya dari yang saya nggak bisa saya bayangkan sampai sekarang saya bisa dapat semuanya, ya alhamdulillah saya sangat bersyukur ya, karena semua itu hasil kerja keras. Walaupun kita punya teknik, kita punya teknik semua, tetapi dengan skill kita punya, kalau kita nggak mau kerja keras sama aja sih menurut saya. Jadi ya itu semua kerja keras, mungkin doa dari orang tua, ya alhamdulillah bisa sampai sekarang saya.
Dan itu masuk ke salah satu motivasi terkuat kakak Iya ya. pasti. Dari buat orang tua juga. Iya, Heeh. keluarga. Mm-mm. Nah di kondisi kita berbicara soal kondisi saat ini ya kak Iya. ya. Nah di kondisi pandemi sekarang nih ya, segala pertandingan yang mungkin sudah dijadwalkan ini ada yang ditunda dan latihan pun mungkin dikurangin, ya enggak sih kak? Nah jadi bagaimana sih cara kakak agar tetap bugar seperti sebelum pandemi ini? Kalau saya pribadi ya mungkin di rumah kadang saya sering latihan sendiri, mandiri lah istilahnya seperti itu di rumah. Paling kadang saya ikut sama ada teman-teman di sini yang mungkin ngajakin saya main, ya paling saya ikut main gitu. Tapi kalau menurut saya itu belum efektif, bukan belum efektif sih. Bahkan nggak efektif karena apa ya, kita latihan sendiri sama kita latihan tim itu kan beda. Kalau kita latihan tim kan ada dikontrol oleh pelatih fisik, asisten pelatih, pelatih kepala ya kan. Jadi kalau menurut saya kalau kita latihan dengan suasana pandemi sekarang ini sulit kita sebagai pemain bola, apalagi sampai sekarang pun kita belum tahu liga kita kapan dimulai kan. Jadi menurut saya ini berat buat pemain sendiri karena kita nggak latihan ya kan, nggak latihan rutin. Kita seminggu paling di rumah latihan 3 kali, 2 kali paling banyak itu. Jadi saya rasa agak sulit di saat pandemi ini kita buat program latihan tuh berat menurut saya. Nah, jadi berarti selama ini kakak latihan sendiri di rumah? Iya latihan sendiri. Dan untuk kan kita nih ada new normal udah nih, Ya. belum ada latihan per tim? Belum ada sih sampai saat ini belum ada karena kita masih nunggu kabar dari manajemen. Manajemen. Ya. Berarti belum ada ya kak? Belum ya? ada. Nah, gimana sih kak bentuk atau sistem latihan para atlet sepak bola di masa pandemi ini lepas dari kita latihan sendiri-sendiri atau ada sistem-sistem lain gitu? Ya mungkin kalau di kita ada pelatih fisik. Pelatih fisik dia ngasih program, contohnya mungkin latihan kayak core itu koordinasi, terus dia bikin latihan core. Ya contohnya kita latihan strength itu kan buat otot ya dikasih itu di program latihan di grup ini, program latihan ini nanti setiap pemain jalankan mungkin satu program itu bisa 20 menit. Terus berikut lagi 20 menit mungkin seperti itu. Dan latihan walaupun latihan sendiri itu pastinya masih dikontrol ya? Pasti. Jadi kita disuruh ngambil video, kita bikin video latihan, kita ngambil, baru kita masukin lagi ke grup. Berarti secara umum para atlet kayak gitu ya? Seperti itu ya itu. Nah kayaknya kita bakal nanya-nanya nih ya buat Kak Nalsya dan Kak Rizky Pora juga. Nah menurut kakak-kakak nih, apa sih dampak terbesar yang dirasakan atlet seperti kakak-kakak ini di masa pandemi seperti ini? Dari Kak Nalsya dulu deh. Ya kalau aku sama aja sih kayak yang aku bilang sebelumnya kan, dari latihan, karena kita kan sebagai atlet tuh punya jadwal latihan, punya target latihan, udah harus disiplin latihan, tapi latihan kita kan rata-rata ketemu semua, bertatap muka sama pelatih, terus habis itu koordinasi sama pasangan. Makanya kan sekarang jadinya semua kategori kalau di cabur dance sport sendiri solo. Terus habis itu kendalanya benar-benar di bagian latihan sih. Kita nggak bisa ketemu langsung awalnya, sekarang kita bisa tapi jadi nggak rame lagi kayak dulu. Terus habis itu, tapi untungnya orang tua tetap support sih meskipun di masa pandemi oke, boleh latihan, tapi tetap dengan protokol kesehatan gitu. Kalau buat kakaknya? Ya sama sih sebenarnya jatuhnya ya, kita gimana ya, seperti saya bilang tadi kan, mungkin sulit karena ya itu kita, apalagi kita main bola ini kan kita kumpul semuanya kan, tapi di saat sekarang ini karena kemarin pas waktu kita awal itu sudah kumpul di Jogja kurang lebih kita 1 bulan, tapi karena tidak ada kejelasan kompetisi akhirnya kita bubar. Jadi ya menurut saya sulit sebagai pemain, ya kita sebagai pemain bola otomatis istilahnya kalau di sepak bola tuh teknik kita, skill kita tuh pasti hilang kalau kita nggak latih ya kan. Jadi menurut saya cukup berat ya itu, karena kita pasti kompetisi nggak ada, kita nggak jadwal latihan nggak rutin, jadi berat buat kita. Jadi paling kita di rumah ya seperti itu, mungkin kita latihan kayak taktik, kayak teknik, skill bola segala macam, mungkin itu biar dia nggak hilang gitu loh. Karena kan ini cukup lama ini kita istirahat dari kompetisi kurang lebih 6 bulan lebih udah, mungkin itu sih.
Iya, ini kan secara umumnya pastinya berdampak soal latihan ya. Nah, kalau dampak-dampak lain nih, misalnya nih apa sih yang dirasakan gitu kan? Kan kita nih kalau masa pandemi ya kan yang berpengaruh nih soal ekonomi dan lain-lain. Nah, kalau dari para atlet nih, gimana nih dampak yang dirasakan? Siapa dulu nih? Dari Kak Rizky dulu deh. Ya pasti banyak sebenarnya sih, bukan dampaknya itu di ekonomi itu banyak, bukan cuma pemain bola, mau siapapun itu pasti dampaknya pasti cukup besar, karena kan kita istilahnya dilarang untuk, bukan dilarang sih istilahnya, protokol kesehatan kita nggak boleh berkerumun, sedangkan kerja kita kan kita kumpul ya kan. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, maksudnya berat buat kita. Terus dampaknya itu kalau sampai sekarang kalau di sepak bola ya dari segi pendapatan kita juga pasti kan dipotong istilahnya, kita nggak kerja masa kita dapat gaji yang ini kan. Nah dampaknya di situ ya. Mungkin kalau dari pribadi saya ya, sepintar-pintarnya kita pemain bola pribadi, kembali ke pribadi kita masing-masing, karena kita harus pintar ngatur kita manajemen keuangan kita istilahnya kan buat ke depan, karena kita nggak tahu sampai kapan ini kita akan, pandemi ini akan berakhir kan. Ya mudah-mudahan secepatnya, harapan saya sih seperti itu. Mungkin itu aja sih. Kalau buat Kanal sih Kurang lebih sebenarnya sama sih kayak Kak Rizky ya. Kita soalnya sama-sama atlet, gak jauh-jauh banget. Terus habis itu juga mungkin berdampak sama, kalau untuk sepak bola mungkin sosial ya Kak ya. Kayak supporter-supporter jadi kangen sama pemain-pemain bolanya ya kan. Terus kapan sih ada pertandingan lagi? Beda dengan dance sport, kalau kita bisa lomba secara virtual. Kayak di dance sport itu kan nggak cuman dansa, ada b-boy, ada ya pokoknya olahraga yang masih bisa dilombakan secara virtual. Beda sama kayak basket, sepak bola, tenis dan semacamnya yang butuh lawan secara langsung. Yang mungkin kalau misalnya apalagi nasional harus ada lawan dari lain. Itu susah juga sih. Jadi berdampaknya sebenarnya nggak cuman ke kita latihan, tapi ke masyarakat juga gitu. Nah, kalau berbicara soal kedepannya nih, kalau buat kanal saya sendiri dulu ya, ini ada planning apa lagi lomba-lomba kedepannya? Kalau yang deket-deket ini di Januari ada Malaysia Open lagi gitu. Terus habis itu ke Jurprov pastinya kayak agenda tahunan, tapi ya gitu masih direncanakan secara virtual. Agak sedih sih karena kan tentu aja kangen juga sama atlet-atlet lain, dari kenalan-kenalan dari luar kota, luar provinsi, terus biasanya rame-rame. Sekarang jadi kayak cuman sendiri depan kamera, ya ngeplay musik gitu kan, cuman ditemenin sama orang tua, teman terdekat. Lebih ke sedih aja sih, supaya cepet-cepet selesai ya Kak ya, biar bisa lomba lagi, ngelatih skill lagi. Gitu. Kalau untuk sepak bola nih, ada kecerahan gitu buat kedepannya nanti gimana-gimananya? Ya harapan kita ini kan sebenarnya apa ya, harapan semua sih sebenarnya, dari kalau bicara sepak bola ini banyak kan. Jadi kalau untuk pemain, harapan saya ke depannya tuh biar cepat ada kejelasan kompetisi. Karena kan kita butuh kompetisi ya, di situ kita bisa latihan, terus kita mengasah skill kita, kemampuan kita. Tapi kalau nggak ada kompetisi otomatis kita mau ngapain ya kan? Walaupun kita latihan cuman di rumah ya kan, tapi nggak ada tujuannya. Tapi kalau ada kompetisi kan kita latihannya kan ada tujuannya, mungkin seperti itu. Oh, jadi ini menunggu kejelasan Menunggu lagi masih kejelasan, ya? Gak ada kompetisi hampa ya Kak. Iya. Emangnya harus itu ya kalau para atlet ya? Iya, buat ngasah skill juga, ngukur potensi gitu. Nah, sebagai atlet nih, apa sih peran kakak-kakak terhadap kepedulian bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 ini? Dari Kak siapa nih dulu yang mau nih? Kak Rizky dulu deh. Iya, kalau dampak di sepak bola tuh banyak ya. Contohnya kayak supporter, terus ada apa dari klub juga kan, mereka jual-jual kayak brand-branded itu kan, brand untuk sepak bola kayak perlengkapan buat supporter itu kan, dampaknya mungkin ke situ. Ya, mungkin saya itu aja sih. Buat Kanal Sia nih apa nih? Oke, kalau di masa pandemi ini sebenarnya kita berharap banget buat orang-orang meskipun bukan atlet bisa juga olahraga buat ningkatin imun ya Kak ya. Soal apalagi kayak ada kan juga dari WHO sendiri bilang kalau misalnya kita harus
minimal 150 menit olahraga sedang di rumah, beraktivitas sedang lah. Terus 75 menit buat aktivitas fisik itu dalam 1 minggu. Bisa ya nyapu-nyapu, ngepel-ngepel rumah, nggak harus yang aktivitas berat yang kayak harus nge-gym, tanpa alat pun bisa gitu. Jadi kayak masyarakat yang di rumah kalau bisa tetap ningkatin imun dengan tetap olahraga dan jaga pola makan sama tidur. Karena banyak banget anak muda apalagi begadang kan di masa pandemi. Iya. Itu ngurangin imun sih. Jadi itu salah satu tips ya teman-teman ya. Dan kayaknya kita nih bakal tanya jawab lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan dari followers di IG Bipok ya kan. Nah kayaknya kita langsung aja di sini ada dari Hafizur _ Nah katanya dia nanya nih, hal yang membanggakan apa sih yang pernah dicapai kakak-kakak atlet sampai saat ini? Mungkin dari Kak Nalsya dulu. Oke, kalau aku sendiri awalnya aku nggak nyangka dalam waktu 3 tahun ini aku udah bisa masuk ke internasional. Sebelumnya itu di nasional aja udah gugup banget, gemeter, kayak aduh gimana nih lawan-lawannya keren-keren. Ternyata sampai sekarang aku udah bisa direkomendasiin ke internasional. Itu menurut aku udah pencapaian yang membanggakan, khususnya buat aku sih ya. Meskipun aku juga masih punya banyak pencapaian yang pengen banget aku dapetin nantinya. Nah kalau buat Kak Rizky Pora sendiri nih. Ya mungkin pencapaiannya seperti tadi udah dibacain tadi ya. Kalau saya setiap pemain mungkin ya punya angan-angan untuk sampai ke timnas. Itu semua pemain ya mungkin entah di usianya berapa dia bisa dipanggil timnas, itu satu pencapaian dan kebanggaan tersendiri karena kita sebagai pemain bola ketika kita udah masuk klub, target kita harus masuk ke tim nasional karena itu satu kebanggaan kita membela negara kan. Ya mungkin pencapaiannya itu saya yang rasa paling terbaik lah pencapaian saya itu ketika saya 2016 AFF 2016 ya, itu kita bisa ya walaupun kita runner up tapi lumayan, maksudnya pencapaiannya ya seperti itulah mungkin. Udah ya Kak Iya. ya. Dan lanjut lagi nih, katanya sih ini dari Fahrozi _ Ansor, katanya ini untuk Kak Rizky Pora nih. Bagaimana tanggapan kakak tentang ditundanya Liga 1 yang juga berdampak pada ekonomi pemain? Nah bisa nih Kak disampaikan nih langsung nih. Iya mungkin kayak saya bilang tadi ya kita nggak bisa main, liga nggak jalan, dari segi ekonomi juga kita dikurangin. Terus kalau bicara dari skill kita pasti hilang lama-lama, kita nggak latihan, kita nggak ada kejelasan liga, otomatis skill kita bakal hilang dalam artian ya nggak hilang semuanya tapi kita harus latihan lagi buat ningkatin lagi mungkin itu ya. Nah lanjut lagi nih ya, ini dari DRNW katanya kondisi pandemi ini membuat kemageran makin bertambah. Nah jadi bagaimana sih cara mengubah mindset mager tadi dan mengatur aktivitas kita supaya tetap bisa produktif berolahraga? Ini gimana nih menurut kakak-kakak nih? Kalau dari siapa dulu? Kanalsya dulu? Kanalsya dulu ya. Mengubah mindset ya susah sebenarnya. Cuman kalau dari aku sendiri tipsnya, kalian harus punya itu sih motivasi. Kayak pengen apa sih tujuan kalian berolahraga? Kalau kita sebagai atlet itu udah suatu kewajiban ya, bukan masalah mindset mager-mager. Nah kalau untuk anak-anak yang mager, mungkin lebih ke pikirin lagi, kan ini coronavirus juga masih marak, bukannya udah hilang ya. Jadi kita tetap harus ningkatin imun, ningkatin kesehatan. Kalau untuk mager yang ada ntar imun turun, terus habis itu apalagi kalau udah mager males makan, males ini atau malah kebanyakan makan. Malah buat kitanya sendiri kan gak sehat, bisa naikin berat badan, apalagi buat cewek-cewek nih. Yang pengen problematika banget nih, ya. Yang pengen tampilannya tetap apa sih? Iya, tetap good looking, terus kok sekarang udah mulai membengkak gitu. Mungkin itu bisa dijadiin motivasi gitu. Kalau untuk cowok nggak tahu nih. Ini versi cowoknya nih kita bakal Oke, nanya boleh. nih. Dari Kak Rizky Pora nih gimana? Ya mungkin sama aja sebenarnya sama kayak cewek ya. Kalau saya di sepak bola tuh
terutama pola makan sebenarnya. Pola makan, istirahat, terus kita harus latihan. Karena kan kalau kita pemain bola, kita nggak latihan dalam sehari aja, otomatis kondisi fisik kita pasti menurun. Jadi ya harus kita, apalagi kalau saya di sepak bola ya, mungkin kalau orang-orang yang di luar dengan masa pandemi ini kan ada yang main sepeda lah, ada yang olahraga di rumah lah, macam-macam kan mereka buat ya. Tapi kalau untuk di bidang saya sepak bola ya, saya harus latihan seperti di rumah, latihan mandiri. Mungkin saya ada istilahnya dalam 1 kali 24 jam itu saya ada gerakan, ada bikin kayak stretching apa gitu, saya jadi buat menjaga kondisi fisik saya biar nggak terlalu turun, mungkin itu. Nah ini buat pendengar kita ya kan. Nah kalau buat kakak-kakak sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa kayak males banget buat latihan tuh? Pernah nggak sih? Ini dari Vero sendiri loh, karena penasaran banget nih. Pernah nggak sih di masa-masa yang kayak aduh males banget gitu kan? Apalagi di masa pandemi ini kan bawaannya santai ya. Iya. Nah jadi gimana tuh? Dari Kariski Pora dulu deh. Kalau saya sih itu pertanyaan manusiawi ya, namanya kita di rumah nih kan, kadang ya aduh malas apalagi kita nggak latihannya nggak dikontrol oleh pelatih ya kan, Langsung ya. malas lah padahal. Itu memang manusiawi, wajar itu memang. Kadang ada rasa seperti itu, tapi saya kadang mikir lagi, wah ini saya main bola, saya nggak bisa harus istirahat terlalu lama, saya harus ada latihan sendiri gitu ya. Itu makanya saya bilang kita nggak boleh terlalu lama. Kalau dalam sepak bola 1 hari itu nggak boleh istirahat. 1 hari udah istirahat aja udah bisa turun kondisi fisik. Seperti itu ya kalau di sepak bola di ya. sepak bola. Kalau di sepak bola jadi ya mungkin saya sehari oke nggak apa-apa, tapi 2 harinya mesti saya harus ada latihan. Oh seperti itu. Ya jadi imbangin, nggak bisa total rest gitu, nggak bisa. Ya, jadi mau nggak mau ya kalau ada Iya, perasaan yang mager-mager kayak gitu nggak bisa nggak ya. bisa karena kita dituntut, kita main bola tuh kan fisik harus kuat ya kan, karena kita lari terus Iya, tuh, iya, kalau iya. lari berkilo-kilo tuh kan, kita lari terus nggak bisa diam main bola tuh kan. Jadi bola di sana kita ikut, jadi Iya. sama lah seperti itu. Jadi kita harus itu menjaga kondisi fisik Iya, kita, jaga intinya, stamina ya. jaga stamina. Kalau buat kanal saya sendiri nih dari atlet dan sport nih gimana nih? Oke, sama sih sebenarnya, kayak kita biasa latihan di luar, jadi kayak lebih seger rasanya. Ini harus di rumah. Terus habis itu kalau untuk aku pribadi, untungnya tuh masih ada orang tua yang ngontrol di rumah. Ayo latihan gitu. Apalagi kalau udah di kamar nih, terus udah nyium bau kasur kan rasanya kayak pengen rebahan aja gitu. Cuman ya gitu, karena kita sebagai atlet, jadi tetap harus nguatin stamina. Nah kalau dari pelatih aku sendiri di dance sport itu dia udah mulai ngerancang buat latihan fisik, karena kelihatan kemarin di beberapa pertandingan itu ada beberapa atlet yang staminanya menurun, semangatnya menurun. Apalagi di dance sport ini kan nggak cuman kayak seumuran aku, ada juga yang seumuran anak kecil, yang SD, yang SMP gitu. Mereka mungkin motivasinya belum sekuat yang kita yang udah remaja gini kan. Jadi pelatih udah ngerancang buat di Desember nanti kita bakal bener-bener ngehajar di fisik gitu, sama stamina, mental juga pastinya. Karena selama pandemi ini mental kita udah rada-rada kayak ada yang udah males-malesan, ada yang mulai hilang-hilangan gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke deh, kayaknya kita sudah berada di penghujung-hujung nih ya. Dan masih ada satu pertanyaan nih, terakhir nih. Kalau ini bukan pertanyaan juga sih, ada harapan-harapan nih buat dari kakak-kakak, Kak Rizky, Kak Nalsya nih buat BIPOK ini sendiri nih apa nih? Kan kalau BIPOK ini kan banyak, pada lihat langsung nih, banyak para penyuka olahraga juga nih. Jadi bisa nih kasih harapan-harapannya buat mereka-mereka supaya tetap semangat gitu. Dari Nalsya dulu deh ya. Oke deh. Karena secara aku anak FISIP juga ya. Jadi harapannya untuk BIPOK sebenarnya kalau mau digiatin lagi biar bisa dapat prestasi yang nggak cuman ranah kota atau cuman mahasiswa, tapi mungkin ada yang bisa bermotivasi tinggi sampai ke jadi atlet atau semacamnya, dibina mungkin dari yang awalnya ikut-ikutan cuman supaya ada olahraga, tapi mungkin bisa diseriusin lagi
ke ranah yang lebih besar, ke kancah yang lebih besar di bidang olahraga apapun, bisa kayak badminton, ada kan ya, sepak bola juga ada, basket dan semacam. Jadi nggak cuman hobi aja nih. Lanjut ke Rizky. Ya mungkin sama aja sih Sama sebenarnya. aja juga Sama ya. aja. Sudah terwakilkan Iya, mungkin udah ya. terwakilkan sebenarnya sih. Iya. Yaudah deh. Dan kan ini konteksnya kan ini disnatalis dari BIPOK FISIP ULM yang ke-10 ya kan. Ada nggak sih ucapan-ucapan buat BIPOK kali ini? Di ulang tahunnya ini? Oke. Ya, apa Nah, ya? dari mana nih? Dari mana dulu nih? ya semoga BIPOK Nah. bisa berkembang lagi, terus habis itu anggotanya juga makin banyak, makin semangat, terus tetap bisa ngelanjutin Desnatalis yang berikutnya. Dan makasih banget udah ngundang kita sebagai narasumber Iya. di Desnatalis kali ini. Ini udah terwakilkan juga? Udah Iya. di- Ya sukses aja buat BIPOK ULM ya, sukses. mungkin itu saja. Amin. Ya. Amin. Dan kayaknya kita sudah ya nih ya, udah pertanyaan udah habis juga. Dan sebelumnya terima kasih banget buat Ya, Kanalsya, makasih, Karis sama-sama. Kipora udah Sama-sama. menyempatkan waktunya di mungkin lagi sibuk-sibuknya juga di kesibukannya hari ini. Dan kayaknya kita undur diri dulu dari hadapan kalian. Semoga talk show kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Dan akhir kata kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.